Halo semuanya, balik lagi nih di sesi CDT sesi 1 bersama aku, trainer pertama yaitu Rafael Telasari dari Teknik Geodesi dan Geomatika 2025 dan rekan Aku Aura Ulinaria Sidaputar dari Teknik Geodesi dan Geomatika Angkatan 25. Nah, setelah tadi kita semua melakukan kegiatan CDT yang pertama, ada beberapa pertanyaan nih yang menarik untuk dibahas, dan tadi kita juga udah nyatet apa aja yang ditanyain sama trainee biar bisa langsung dibahas semuanya di akhir sesi. Boleh saya langsung coba? Yang ada pertanyaan kayak gini, Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA, aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya, yaitu belajar, nggak bakal beda jauh. Nah, ini yang salah nih teman-teman. Yang pertama, kan kalian belum ngerasain ya masuk kuliah. Jadi mungkin anggapan pertama kalian ketika masuk kuliah adalah sama aja kok, yang beda kan cuman sekarang aku udah mahasiswa, dulu aku siswa gitu. Terus juga yang kedua yang harus kalian ketahui adalah di kuliah ini kalian akan menghadapi banyak hal baru, terutama itu yang paling kelihatan itu adalah di bagian pertemanan. Terus habis itu juga cara dosen yang ngajar yang bakal beda banget sama guru. Dan juga yang terakhir itu menurut aku adalah lingkungan baru. Misalkan kalian ngerantau, kalian ngekos kan, kalian harus beradaptasi lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian menyamakan dunia perkuliahan dengan sekolah, itu pasti akan beda jauh. Dan juga yang paling kelihatan juga sebetulnya kalau misalkan di kuliah teman-teman, kalian kan mungkin ada beberapa dari kalian yang udah boarding school misalkan atau pesantren. Nah, di sana orang-orangnya itu cenderung homogen teman-teman. Jadi mungkin kalian ngelihatnya ya sama-sama semua. Tapi kalau di kuliah kalian akan melihat orang-orang yang pandangannya berbeda, atau kalian akan merasa kok orang-orang jadi nyentrik ya dan lain sebagainya gitu. Jadi penting untuk beradaptasi di dunia perkuliahan ya teman-teman. Jangan dianggap enteng ya. Setuju banget nih sama Kak Aurel. Yes. Jadi buat selanjutnya ada juga yang tadi sempet nanya, katanya tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB Kak, habis itu kerja dan ya udah jalanin aja, sisanya tergantung sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tuh setuju banget guys, semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan, karena manusia hanya bisa merencanakan dan Yes. Tuhan yang menentukan. Dan gak salah juga tujuan kalian tuh masuk ITB berarti kepekaan kalian terhadap sisi akademik kalian tuh udah baik. Nah, tapi tadi di pernyataannya juga disebutkan bahwa setelah kuliah itu mau langsung kerja. Nah, tapi kerja tuh nggak semata hanya hasil dengan nilai bagus kalian bakal keterima. Itu tuh dibalik itu ada proses panjang juga. Jadi untuk kalian bisa mendapatkan kerja di tempat yang baik yang kalian inginkan, itu tuh ada hal-hal lain yang biasanya dipertimbangkan oleh pihak dari tempat kerjanya sendiri. Misalnya kayak cara berkomunikasi, terus problem solving, hal-hal seperti soft skill yang ternyata kadang sering diabaikan. Nah, gimana sih bisa didapatkannya itu? Seperti yang tadi kita udah jelasin. Jadi bisa aja kalian dapatkan dengan cara social adjustment, yang kalian tuh bersosialisasi dengan banyak orang. Situ kalian akan menambah relasi untuk nanti kebutuhan kalian kerja juga. Terus ada personal emotional adjustment, kalian mengontrol diri sendiri, cara kalian merespon orang lain, cara kalian berkomunikasi dengan orang lain. Itu juga hal-hal yang biasanya diperhatikan di tempat kerja. Jadi ternyata untuk kalian mencapai tujuan hidup kalian ITB, kerja, terus kalian mendapatkan nafkah sendiri gitu untuk membangun hidup sendiri, kita nggak semerta-merta hanya belajar baik di ITB dan mendapatkan nilai bagus gitu. Kayak itu tuh apa ya dibilang pokok utamanya, tapi kalian tuh harus mengisi dengan side job, side cash lain selama kuliah untuk menjadikannya sempurna gitu teman-teman. Harus ada didukung juga. Betul, gitu ya. harus ada nilai pendukung untuk diri kalian sendiri kali. Terus yang ketiga nih ada pertanyaan lagi, Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh, kita mau puasa aja nggak usah makan. Teman-teman yakin nih mau menyerah gitu aja? Kan kita kan baru di game pertama ya kan. Betul. Ya baru di game pertama, terus habis itu kita nggak tahu bakal ada game apa selanjutnya. Kalian yakin kalian nggak butuh anak panah itu yang pertama.
Terus yang kedua, kenapa nggak diusahain dulu gitu kan. Kita ngelihat ya, semua orang, semua kelompok juga mengusahakan itu gitu. Kenapa kalian memilih untuk menyerah? Dan juga harus dipertimbangkannya, nggak boleh sendiri, harus ditanyakan juga ke teman-temannya beneran mau nyerah gitu aja atau mau tetap berjuang, tapi kebetulan kamunya doang yang nggak mau gitu. Kamu harus bisa komunikasi ya, Fen, Betul, ya. betul. Betul. Dan juga jujur, ini game berapa sih sebenarnya? Bentar. Kita nggak tahu ya ini game berapa ya ceritanya di sini. Cuman kalau misalkan kalian masuk ke dalam game itu, aku rasa ada pentingnya untuk punya jiwa sportif sih teman-teman. Gitu ya. Betul. Jadi kayak kalian emang nggak penasaran bakal ada kegiatan menarik lagi apa selanjutnya? Coba ikutin dulu aja ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada, aku nggak yakin dapat teman dekat banget di kuliah, soalnya kalau di SMA tuh udah bestie, gak bisa move on katanya dari bestinya. Nah, ada satu quotes yang kayak mungkin semua orang tuh udah sering denger, yaitu quotes itu life must go on ya teman-teman. Jadi kehidupan tuh akan selalu berjalan. Kalau misalnya diingat-ingat, mungkin temen dekat atau bestie kalian di SMA itu bukan bestie kalian waktu TK. Jadi kalian tuh akan selalu menemukan orang baru di hidup kalian yang memberi makna baru, yang memberi pengalaman baru, pelajaran baru. Dan kayak untuk mendapatkan bestie kalian yang sekarang itu kan berarti pada saat itu kalian juga membuka diri terlebih dahulu kan, membuka diri terhadap kesempatan-kesempatan yang kalian tuh nggak bakal tahu di depannya ada apa. Nah ini tuh hal yang sama, dipandangnya dengan cara yang sama. Jadi kita harus membuka diri sebisa mungkin dengan kesempatan yang ada agar bisa meraih manfaat yang sebanyak-banyaknya. Jadi balik lagi itu juga bisa diaplikasikan kepada pertemanan gitu. Lagi pula juga kalau misalkan punya bestie baru di kuliah kan Nggak bikin iya tetap bestian kok sama temen yang SMA. Semakin banyak teman semakin mempermudah hidup loh. Yes. Makin seru. Yes. Terus pertanyaan terakhir, takut banget Kak kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini, apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek. Gimana tuh? Teman-teman, jujur aku juga nilainya jelek kok pas lagi TPB. Cuman itu lagi kembali lagi ke poin pertama, yaitu soal adaptasi. Mungkin di awal semester, aku bukannya nyumpain ya, cuman kalau misalkan kalian ngerasain juga itu normal nggak sih? Kalau di awal semester kalian ngerasa kesulitan, terus kalian masih berusaha kayak mempertahankan cara belajar kalian yang lama, itu normal dan juga nggak masalah. Dan selalu ada kesempatan kedua kalau misalkan kalian emang rupanya kejebolan gitu, nggak sengaja ya nilainya jelek, pasti ada kesempatan kok. Tapi kalau misalkan kalau kalian emang mau ngejar dari awal juga bagus gitu, kalian nggak perlu takut kalian ketinggalan, karena setiap orang itu punya pace-nya masing-masing. Betul. Gitu. Dan juga nggak harus dipaksain. Mungkin kalian bisa nanti kalau misalkan kalian mau belajar untuk ujian, namanya sekarang ujian ya. Kalau kalian mau belajar ujian, kalian bisa ke teman-teman kalian yang juga mau belajar ujian gitu kan, biasanya lebih gampang ya kalau misalkan belajar bareng-bareng gitu. Pokoknya intinya cari strategi yang tepat. Betul. Dan yang perlu diingat bahwa kayak hasil akhir dari ujian kalian tuh nggak menunjukkan jati diri kalian tuh siapa. Itu tuh tidak menyimpulkan seluruh kehidupan kalian. Ujian tuh hanya salah satu dari proses panjang hidup guys. Jangan semata-mata menganggap ujian tuh merupakan hasil. Itu juga masih salah satu proses. Hasil tuh nanti masih jauh di depan sana. Jadi ya kalau tadi bisa dibilang kita merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah dengan cara kayak gitu kita tuh tahu ternyata pengetahuan tuh tidak hanya selalu didapatkan tuh dari semenjak lahir, tapi pengetahuan tuh bisa selalu dikembangkan dengan menambah pengalaman dan belajar banyak latihan. Jadi dengan apapun hasil ujian kalian, bagaimana cara kalian nanti mencari keefektifan belajar, itu merupakan salah satu latihannya. Jadi semangat aja, jangan dulu mikir yang aneh-aneh sekarang, tapi usahakan dulu yang terbaik gitu ya guys. Itu penting. Betul. Dadah. Makasih semuanya. Dadah. Dadah dari kami berdua. See you kelompok 68.